Pada tahun 1988, Donald Trump masih seorang bos real estate. Dalam sebuah wawancara dengan Guardian, ia mengatakan ingin menjadi presiden suatu hari nanti dan merangkum pendiriannya tentang Iran dalam satu kalimat. Jika mereka menembakkan satu tembakan pun ke salah satu pasukan atau kapal kita, saya akan membuat keributan besar di Pulau Karg. Saya akan masuk dan mengambil alihnya. 38 tahun kemudian, ia menjadi presiden, dan ia menyelesaikan masalah dengan Pulau Karg. Pada tanggal 13 Maret, Angkatan Udara AS menyerang lebih dari 90 target militer di pulau itu. Sistem pertahanan udara, pangkalan angkatan laut, fasilitas bandara, bunker rudal, dan area penyimpanan ranjau. Dan sekarang, pada tanggal 18 Maret, sebuah laporan Reuters yang mengutip sumber Pentagon mengungkapkan perkembangan yang dapat mengubah jalannya perang. Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah tersebut. Di antara opsi yang ada adalah mengerahkan pasukan di sepanjang garis pantai Iran dan melancarkan operasi darat di Pulau Karg, sebuah pulau strategis yang dilalui 90% ekspor minyak Iran. Dan saat ini, pasukan yang mampu melakukan operasi persis seperti ini sedang dalam perjalanan dari Pasifik ke Timur Tengah. Unit Ekspedisi Marinir ke-31, sebanyak 2.500 pasukan dengan 3 kapal serbu amfibi termasuk USS Tripoli. Unit ini dirancang khusus untuk pendaratan amfibi, merebut daerah pesisir, dan mengamankan infrastruktur penting. Seorang pakar intelijen militer AS menyatakan dengan lugas, hanya MIU yang dapat melakukan operasi amfibi jenis ini. Tidak ada elemen lain dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut yang memiliki kemampuan ini. Pertama, mari kita lihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Trump mengumumkan bahwa ia telah menghancurkan sepenuhnya setiap target militer di Karg, tetapi tidak menyentuh fasilitas minyak. Ia menambahkan, sebagai bentuk kesopanan, saya memilih untuk tidak menghancurkan infrastruktur minyak. Tetapi, jika Iran terus memblokir jalur melalui Selat Hormuz, saya akan segera mempertimbangkan kembali keputusan ini. Kata kesopan santunan ini penting, karena sekarang Reuters telah mengungkapkan skenario yang jauh lebih berani berdasarkan sumber Pentagon. AS secara aktif mempertimbangkan opsi untuk mengirim pasukan darat ke Pulau Karg, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk merebutnya. Dan ini adalah langkah yang dapat sepenuhnya mengubah jalannya perang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Unit Ekspedisi Marinir ke-31 saat ini sedang dalam perjalanan dari Pasifik ke Timur Tengah dengan 3 kapal serbu amfibi yang mampu melakukan operasi ini. Laporan bahwa 5.000 pelaut dan marinir AS telah dikerahkan ke Teluk Persia memicu spekulasi tentang pengambil alihan pulau. Selain itu, cuti Divisi Lintas Udara ke-82 telah dibatalkan. Unit ini adalah pasukan respons cepat yang mampu diterbangkan dalam waktu 18 jam. Pembatalan cuti adalah tanda nyata bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Mari kita uraikan skenarionya. Pulau itu sudah dilucuti secara militer. Pengeboman pada 13 Maret menghancurkan landasan pacu, pangkalan angkatan laut, pertahanan udara, dan depo ranjau. Persiapan yang diperlukan sebelum serangan amfibi sebagian besar telah selesai. MV-22B Osprey dari MIU yang diluncurkan dari USS Tripoli dapat menjatuhkan infanteri ke pulau tersebut dari jarak lebih dari 800 mil laut. Kapal bahkan tidak perlu mendekati pulau itu. F-35B memberikan dukungan udara jarak dekat. Peralatan berat, generator, sistem pertahanan, dan peralatan komunikasi dibawa ke darat melalui kapal bantalan air dan kapal pendaratan. Ukuran pulau yang kecil, sekitar 5 mil, menjadikannya area yang mudah dikelola untuk batalion MIU. Pulau itu dapat diamankan hanya dalam beberapa jam. Dalam operasi Praying Mantis tahun 1988, AS merebut platform minyak Iran di Teluk Persia. Target yang jauh lebih kecil, tetapi logikanya sama, mengontrol secara fisik struktur lepas pantai yang terisolasi. Karg jauh lebih besar dan lebih strategis, tetapi pertahanannya juga jauh lebih lemah karena AS telah menyerangnya. Namun, risikonya serius. Pulau itu berjarak 25 km dari daratan utama. Rudal balistik dan drone Iran dapat menempuh jarak tersebut dalam hitungan menit. Merebut pulau itu mungkin mudah, mempertahankannya akan sulit. Iran dapat terus-menerus menghujani pulau itu dengan rudal dan drone.
Dan jika Iran memutuskan untuk menghancurkan fasilitas minyaknya sendiri, semacam strategi bumi hangus, tujuan ekonomi dari perebutan tersebut akan lenyap. Analis Iran, Hanjani, merangkum risiko ini kepada CNBC. Pendudukan Harq akan memicu Iran untuk melancarkan serangan balasan ke pulau tersebut. Pulau itu sangat dekat dengan daratan Iran dan merupakan target yang jauh lebih mudah daripada pangkalan Amerika. Dan itu adalah pedang bermata dua bagi pasar minyak global. Mengendalikan pulau itu memutus pendapatan Iran, tetapi juga menghilangkan 1,5 juta barel minyak Iran dari pasar setiap hari. Harga minyak sudah di atas $100. Penarikan Harq dapat mendorong harga hingga $150, mungkin $200. Inilah salah satu alasan Trump berkata, "Saya tidak menyentuhnya karena sopan santun." Anda tidak ingin pasar jatuh, tetapi Anda juga ingin tetap menjadikannya sebagai alat tawar-menawar. Skenario Harq bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ini sesuai dengan persamaan strategis yang lebih besar. AS saat ini sedang mengembangkan pendekatan 3 cabang untuk membuka Selat Hormuz. Cabang pertama, melemahkan kemampuan serangan Iran di pesisir, terowongan rudal, lokasi peluncuran drone, dan pangkalan kapal cepat. Seperti yang telah kita analisis sebelumnya, operasi GBU-72 menghancurkan terowongan pesisir dan melenyapkan depo Rahyau di Harq. Cabang kedua, operasi pembersihan ranjau dan pengawalan di laut. Area di mana kita juga telah menganalisis bahwa AS menghadapi masalah kapasitas yang signifikan. Cabang ketiga, kontrol fisik. Mengamankan selat secara permanen dengan merebut Harq dan kemungkinan titik-titik penting di sepanjang garis pantai Iran. Sebuah laporan Reuters menunjukkan bahwa cabang ketiga bukan lagi sekedar teori. Opsi pengerahan pasukan di sepanjang garis pantai Iran juga sedang dibahas untuk secara fisik menguasai baterai rudal dan pangkalan drone yang menghadap Selat Hormuz. Serangan udara tidak dapat sepenuhnya menghilangkan ancaman bergerak yang tersebar ini. Anda menyerang mereka, dan mereka pindah lokasi. Kontrol fisik mungkin satu-satunya solusi yang bertahan lama. Sikap Trump terhadap Selat Hormuz semakin mengeras. Ia menuntut agar NATO dan China berpartisipasi dalam mengamankan selat. Tidak ada yang menanggapi di Truth Social. Ia mengatakan, "Saya bertanya-tanya, jika kita menghabisi sisa Iran dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada negara-negara yang menggunakan selat, yang kita tidak gunakan. Ini menandakan bahwa AS akan membuka selat itu sendiri atau mengakhiri perang dan mengatakan itu masalah Anda." Kedua skenario tersebut berpusat pada Harq karena siapapun yang mengendalikan Harq mengendalikan keran minyak Iran dan memegang kartu tawar terkuat di meja perundingan. Ancaman Iran jelas. Jika fasilitas minyak di Harq disentuh atau jika ada upaya untuk merebut pulau itu, Angkatan Bersenjata Iran telah menyatakan bahwa mereka akan segera menghancurkan dan membakar habis infrastruktur minyak dan energi negara-negara yang bekerja sama dengan AS. Daftar targetnya, pelabuhan UEA, kilang Saudi, dan fasilitas LNG Qatar. Menteri Luar Negeri Iran, Araghchi, mengklaim bahwa AS melancarkan serangan terhadap Harq dari pangkalan-pangkalan di dekat Ras Al Khaimah dan Dubai di UEA. UEA membantah hal ini, tetapi Iran telah menyampaikan pesannya. "Kami akan membalas dari manapun serangan itu berasal." Ini secara dramatis meningkatkan risiko perang meluas ke negara-negara Teluk. UEA, Arab Saudi, dan Qatar semuanya berada dalam jangkauan Iran dan semuanya sudah pernah diserang. Dan Iran memegang kartu bumi hangus. Jika mereka menyadari Harq telah jatuh, mereka dapat menghancurkan fasilitas minyak mereka sendiri, mengikuti logika bahwa jika mereka tidak dapat menggunakannya, maka orang lain pun tidak dapat menggunakannya. Dalam skenario itu, AS akan merebut pulau kosong. Membangun kembali fasilitas tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun, sementara pasar minyak global sudah berada dalam krisis. Keruntuhan total Harq dapat menyebabkan harga melebihi $200, memicu resesi global dan bencana rantai pasokan. Pulau Harq adalah pulau karang kecil sepanjang 5 mil, berjarak 25 km dari daratan Iran di bagian utara Teluk Persia. Namun, sebidang tanah kecil ini adalah jantung ekonomi Iran. Sebanyak 90% ekspor minyak Iran melewati pulau ini. Kapasitas pemuatan hariannya mencapai 7 juta barel. Pulau ini terhubung melalui pipa ke ladang minyak terbesar Iran. Perusahaan minyak Iran, Falat, memproduksi 500.000 barel per hari. Fasilitas petrokimia Harq juga terletak di pulau ini. Pada tahun 2025,
Iran menghasilkan pendapatan ekspor minyak bersih sebesar 53 miliar dolar, sekitar 11% dari PDB-nya, dan hampir seluruh pendapatan tersebut mengalir melalui KHARC, menurut peneliti Royal United Services Institute, Katinus. KHARC adalah tulang punggung fisik perdagangan minyak Iran dan gerbang utama bagi pendapatannya. Pulau ini juga merupakan titik kunci bagi Iran untuk menghindari sanksi AS. Sebagian besar minyak Iran yang ditujukan ke China dimuat di KHARC. Minyak Iran menyumbang 11,6% dari impor minyak China melalui jalur laut pada tahun 2026. Sanksi AS dimaksudkan untuk memblokir penjualan minyak Iran, tetapi KHARC secara fisik melewati penghalang ini. Mengendalikan pulau itu berarti secara fisik menegakkan sanksi. Analisis JP Morgan menyoroti parahnya situasi tersebut. Jika KHARC dinonaktifkan, setengah dari produksi harian Iran sebesar 3,3 juta barel akan berisiko. Cadangan penyimpanan selama 20 hari akan lenyap sejak hari pertama. Titik ekspor alternatif tidak mencukupi. Singkatnya, siapapun yang mengendalikan KHARC mengendalikan aliran pendapatan Iran. Daftar target yang diserang pada 13 Maret sangat mencolok. Landasan pacu, pangkalan laut, pertahanan udara, depo ranmin, dan bunker rudal. Centercom menyatakan bahwa mereka menargetkan aset yang digunakan untuk mengganggu lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Ini adalah target yang harus dinetralisir sebelum serangan amfibi atau udara. Dan apa yang terjadi setelah pemboman? Tidak ada, tetapi juga segalanya. Iran terus memuat tanker di sekitar pulau itu. Citra satelit menunjukkan 3 tanker masih berada di sana beberapa hari setelah serangan. Fasilitas minyak tetap beroperasi tanpa kerusakan. Iran menyatakan tidak ada personel atau warga sipil yang terluka. Semua sektor beroperasi normal. Namun, pertahanan militer pulau itu kini telah hilang. Bandara tidak dapat digunakan. Pangkalan laut hancur. Sistem pertahanan udara telah dinonaktifkan. Pulau itu tidak memiliki pertahanan militer, tetapi secara ekonomi masih berfungsi. Penggunaan kata kesopanan oleh Trump menjadi jauh lebih masuk akal dalam konteks ini. Pulau itu telah dibiarkan dalam keadaan siap untuk direbut. Pertanyaannya adalah, kapan? Pada tanggal 18 Maret, sebuah laporan eksklusif Reuters berdasarkan 6 sumber, 4 diantaranya pejabat AS, mengubah persamaan tersebut. Pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah tersebut, dan operasi darat di Pulau KHARC secara eksplisit termasuk di antara pilihan yang ada. Seorang pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa operasi tersebut sangat beresiko. Iran masih dapat mencapai pulau itu dengan rudal dan drone, dan pulau itu hanya berjarak 25 km dari daratan utama. Namun, para ahli militer percaya bahwa menguasai pulau itu akan jauh lebih strategis daripada menghancurkannya. Jika Anda menghancurkannya, sumber pendapatan Iran akan hilang selamanya dan pasar minyak runtuh. Jika Anda mengendalikannya, Anda memegang kendali. Anda dapat menggunakannya untuk memaksa rezim ke meja perundingan. Pulau KHARC siap menjadi titik balik perang ini. Secara militer, pulau itu sudah dalam jangkauan. Pertahanannya telah dihancurkan. MEU sedang dalam perjalanan. Divisi Lintas Udara ke-82 dalam keadaan siaga. Dan Reuters telah mengonfirmasi opsi operasi darat dengan 6 sumber. Namun merebutnya mudah, mempertahankannya sulit. Pulau itu berjarak 25 km dari daratan utama dan berada dalam jangkauan rudal Iran. Selama 40 tahun, Iran adalah pemain di teluk yang tidak ada yang berani sentuh. Qatar menjadi mediator, Oman menyiapkan meja perundingan, dan Arab Saudi telah mengulurkan cabang perdamaian pada tahun 2023. Sekarang, tangan itu menjadi kepalan. Karena Iran menggigit tangan itu pada malam 18 Maret. Serangan itu mengenai 9 negara, menyebabkan kerusakan senilai 20 miliar dolar di Ras Laffan, Qatar. Misail meledak di langit Riyadh, dan sebuah drone menghantam Yanbu, satu-satunya jalur ekspor minyak Arab Saudi di luar Selat Hormuz. Apa yang didapat sebagai imbalannya? Dalam waktu 24 jam, Qatar dan Arab Saudi mengusir diplomat Iran. UEA menutup lembaga-lembaga Iran. MBS dengan dukungan penuh dari Trump mengizinkan pembalasan militer. Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal, menyampaikan pernyataan bersejarah di hadapan 12 negara. Kami berhak untuk melakukan intervensi militer. Berapa hari lagi mereka punya, saya tidak akan memberitahu mereka melalui Telegram. Jembatan Arab-Iran hancur dalam semalam.
Sebagai gantinya, kini ada persiapan untuk bergabung dengan AS dan koalisi Teluk yang mengepung Iran dari semua sisi. Saat ini, militer berada pada tingkat siaga tertinggi. Persiapan serius sedang dilakukan di Qatar dan Arab Saudi. Dialog melalui jalur diplomatik, mediasi melalui Qatar, negosiasi melalui Oman, perdagangan melalui UAE, semua jalur ini sebelumnya masih terbuka. Namun, pada malam 18 Maret, strategi yang telah dibangun selama 40 tahun itu dibakar dengan tangannya sendiri. Menyerang fasilitas LNG Qatar, mengancam infrastruktur gas UAE, dan meluncurkan rudal ke Riyadh. Ini adalah tindakan musuh. Akibatnya, semua mediator potensial telah menjadi musuh. Semua saluran dialog telah tertutup, dan seluruh negara Teluk telah beralih ke kubu AS. Hanya beberapa bulan yang lalu, Qatar menjadi tuan rumah negosiasi AS dengan Taliban, pembicaraan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, serta pembicaraan nuklir antara Iran dan Barat. Sekarang, seluruh saluran mediasi ini telah tertutup. Pakistan telah mengerahkan 15.000 tentara ke Arab Saudi. Tetangga timur Iran kini berada di pihak Riyadh. Turki berpartisipasi dalam pertemuan konsultasi di Riyadh. Mesir, Yordania, dan Suriah berada di meja yang sama. Rusia menyebut dirinya sebagai teman setia, tetapi tidak menawarkan dukungan konkret. Tidak ada transfer pertahanan udara, tidak ada bantuan militer, dan tidak ada upaya veto di PBB. China tetap diam. Beijing adalah pembeli minyak Iran terbesar, tetapi tidak ingin mengambil risiko terhadap volume perdagangan besar-besaran dengan negara-negara Teluk. Isolasi internasional Iran bahkan lebih dalam daripada kekalahan militernya. Lingkaran semakin menyempit di sekelilingnya, dan Iran sendirilah yang menutupnya. Dan berapa lama negara berpenduduk 88 juta jiwa yang terhimpit sanksi dengan infrastruktur yang hancur akibat pemboman, serta para pemimpinnya dibunuh, dapat bertahan dalam perang melawan blok Teluk senilai 2 triliun dolar AS. Sebuah kalimat dalam analisis keluarga Saud merangkum situasi tersebut. Tentara yang dibangun Arab Saudi untuk perang yang tidak diinginkannya adalah kekuatan militer Arab paling mumpuni yang pernah dibentuk sejak Mesir menyeberangi terusan Suez pada tahun 1973. Pada malam 18 Maret, Iran menghancurkan modal diplomatik selama 40 tahun menjadi abu dalam satu malam. Para diplomat Qatar diusir, militer Arab Saudi berada dalam keadaan siaga tinggi, dan lembaga-lembaga Iran di UAE ditutup. Dan kata-kata Pangeran Faisal menggema, "Kami tidak takut." Operasi besar Iran menyebabkan kerugian sebesar 20 miliar dolar AS dalam semalam. Namun, sebagai imbalannya, mereka menghilangkan jembatan Arab selama 40 tahun, menutup pintu diplomatik 6 negara, menggunakan persenjataan Saudi senilai 600 miliar dolar AS untuk melawan diri mereka sendiri. Jadi apa pendapat Anda tentang masalah ini? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk tetap mendapatkan informasi tentang analisis eksklusif Jejak Media, silahkan berlangganan saluran kami, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.